Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Citra Kebun Durian. Saudara lihat ini durian, saudara. Tapi minggu ini saya tidak membawa tema yang ada hubungannya dengan buah, ya. Jadi saudara kira-kira tahu apa yang akan saya lakukan setelah membuat video ini. Minggu ini saya ingin menguatkan saudara, yaitu dengan pesan dengan judul The Power to Keep on Going. Kuasa untuk terus berjalan atau terus mempertahankan. Saudara, banyak orang yang semangat melakukan sesuatu. Ketika dia memulai sesuatu, dia begitu semangat, berapi-api. Ketika dia memulai sesuatu bisnis, memulai suatu usaha, atau memulai suatu apapun permulaannya, begitu semangat. Tetapi ketika jalan berapa tahun atau jalan begitu menghadapi masalah, tantangan, ternyata tidak sesuai dengan mereka harapkan. Banyak daripada kita yang mungkin give up, putus asa atau berhenti. Nah saudara, kali ini saya ingin menguatkan saudara melalui Wednesday Message ini. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah kalau kita lihat ayat ini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Jelas ayat ini bertentangan dengan hukum alam saudara. Karena di mana-mana yang namanya hukum alam, orang berjalan makin lama makin capek atau makin letih. Dan bahkan di sini saudara kalau bicara Sion, orang bicara tentang bukit, bicara bahkan tentang gunung Sion. Jadi saudara bisa bayangkan sebetulnya bukan berjalan, lebih kepada hiking saudara. Saya pernah dulu hiking berapa tahun yang lalu, hiking ke Gunung Semeru sampai 6 jam saya berjalan, kaki saya sudah kram-kram sampai tidak mau melanjutkan lagi saudara. Nah, tetapi di sini dikatakan yang anehnya adalah dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, bukan makin lama makin lemah. Jadi pertanyaannya kenapa kok orang bisa berjalan makin lama makin kuat? Bahkan kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dikatakan mereka berada di lembah Baka. Mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka, kata Baka ini berarti air mata saudara. Artinya weeping, menangis, mengerang saudara. Jadi saudara bisa bayangkan di ayat yang ke-7 mereka sebetulnya sedang mengalami suatu pergumulan yang berat. Dikatakan suatu lembah yang sampai mereka menangis, weeping. Tetapi kemudian ayat berikutnya dikatakan mereka semakin hari semakin kuat berjalan menghadap Tuhan di Sion. Jadi saya percaya ada sesuatu yang terjadi ketika mereka berada di lembah Baka ini, di mana tiba-tiba mereka mendapatkan suatu kekuatan yang baru ketika mereka berjalan, bukan makin lemah tapi makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, luar biasa saudara. Nah, kira-kira kunci apa yang membuat orang ini kenapa kok berjalan makin lama makin kuat? Harusnya makin lemah saudara. Nah kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Nabi Elia saudara. Ketika dia baru saja membasmi 430 Nabi Baal-Baal. Tapi kemudian Isabel saudara berusaha mengejar dia dan ingin membunuh dia. Dikatakan saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah kaki sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara perhatikan, ketika Elia mengalami suatu kelemahan yang luar biasa, padang gurun, di mana dia ingin berhenti, bahkan bukan hanya berhenti, dia katakan cabut nyawaku. Tetapi di situ saudara apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus malaikatnya, membangunkan dia. Untuk apa saudara? Untuk makan. Bukan sekali, sampai 2 kali Tuhan menyuruh malaikat untuk memberikan makanan kepada Elia. Elia dibangunkan sampai 2 kali. Kenapa saudara sampai 2 kali? Karena Tuhan tidak ingin dia berhenti. Tuhan berkata, kamu harus makan supaya apa? Supaya kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Nah saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita bicara makanan fisik untuk tubuh jasmani, kalau yang dimaksud dengan bagaimana melanjutkan perjalanan rohani kita, berarti yang kita butuhkan apa? Makanan rohani tentunya saudara. Supaya kita bisa terus bertahan, terus keep on going saudara. Terus berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat saudara bagaimana Elia akhirnya mempunyai kekuatan untuk bisa berjalan dan menuntaskan tugasnya ketika dia mengurapi Yehu cucu Nimsi dan Elisa. Nah dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita berhenti. Ketika kita capek, kita letih lesu saudara,
Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita fisik, kita perlu makan jasmani. Kalau bicara tentang rohani, ketika roh saudara sudah lemah, jiwa saudara sudah letih lesu. Nah, kuncinya ada di dalam Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-30 dan 31. Saya akan bacakan ayat 31 dulu, saudara. Dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara, perhatikan di sini. Dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau yang bicara menanti atau waiting, saudara, kegiatan apa yang kita lakukan ketika kita menanti? Tidak banyak, saudara. Coba kita perhatikan kalau orang menanti antrian di bank, atau orang sedang mengantri antrian makanan. Mereka tidak banyak, saudara. Mereka tidak kayak goyang-goyang gini-gini, saudara. Tidak, saudara. Mungkin orang yang sedang menantikan anak pertama, ya mungkin panik, saudara ya. Khawatir gitu, anxious, saudara. Jadi bolak-balik, aduh gimana ya. Tapi kalau secara general, kata menanti, itu tidak banyak kegiatan yang dilakukan, saudara. Tidak banyak aktivitas yang mengeluarkan keringat. Intinya hanya menanti, duduk diam. Saya pernah mengalami ini ketika saya mengalami suatu pergumulan yang berat. Sampai saya percaya, Tuhan, saya akan terus berlutut sampai Tuhan menjawab saya. Dan tiba-tiba saya menantikan Tuhan di dalam keletihan saya. Dan Tuhan menjawab bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga besoknya saudara, saya bangun pagi dengan suatu kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, bahwa mereka akan seumpama raja wali yang terbang. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Makanya yang tadi Mazmur katakan bahwa mereka berjalan makin kuat. Kenapa? Karena ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat mengalami suatu masalah. Mereka duduk diam, meminta kekuatan baru. Sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka berlari, saudara, bukan jalan lagi tapi lari. Nah, ketika berlari, saya percaya mereka akan mendahului orang-orang yang mungkin jalan di depan mereka sebelumnya. Dan mereka bertanya, kekuatan dari mana kok saya makin capek, dia malah makin kencang makan lari. Karena dia tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan ketika mereka menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-30, dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan turun-turunah jatuh tersandung. Tetapi kita yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saya percaya, saudara, ketika saudara mulai lemah, saudara ingin putus asa, saudara tidak perlu melakukan banyak hal. Duduk diam di kaki Tuhan, nantikan Tuhan, supaya saudara mendapat kekuatan baru. Saudara, saya diingatkan Tuhan waktu Maria dan Marta, saudara. Marta sibuk memasak, saudara, sedangkan Maria duduk di kaki Yesus. Saudara tahu, dan Yesus berkata, ini bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tetapi kemudian Tuhan berkata begini, apa yang kau lakukan dengan lututmu, doa, akan menentukan apa yang kau bisa lakukan dengan tanganmu. Apa yang dapat kau lakukan dengan lututmu, yaitu berdoa, akan menentukan apa yang kau bisa lakukan dengan skillmu, dengan kehebatanmu, dengan kepintaranmu, dengan keahlianmu. Saudara, ada saatnya kita perlu setback, mundur ke belakang, diam sejenak, nantikan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah COVID-19, di mana kita mengalami suatu masalah yang begitu besar, kesulitan yang begitu besar, penderitaan, kesukaran, baik secara finansial, baik secara mungkin keuangan, baik secara keluarga, mungkin baik secara keimanan saudara. Saatnya saudara duduk diam, nantikan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang baru, yang Yesus bilang yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you all, dan kita akan menikmati buah durian. Setelah bikin video, saatnya menikmati durian.